Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Abi Ridwan Abadi dan juga Umi Ririn beserta keluarga. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu yang sudah hadir di kajian ngopi pagi pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mari kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita diberi kesempatan dan ditakdirkan untuk bertatap muka untuk menimba ilmu di kajian ngopi pagi bersama Abi Ridwan Abadi di pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memulai kajian ngopi pagi pada pagi hari ini mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa awal majelis bersama. Dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kita amalkan untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au aglima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal. Falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh saudara Laude. Pada saudara Laude dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا.
أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada saudara Laude yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini menambah tingkat keimanan kita sehingga lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih khusyuk dalam beribadah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya yaitu kajian ngopi pagi bersama guru kita Abi Ridwan Abadi. Sebelum Abi Ridwan Abadi mengisi kajian, bagi Bapak Ibu yang tidak berhalangan, Bapak Ibu bisa on cam. Bagi yang tidak berhalangan, silakan Bapak Ibu bisa membuka kameranya. Kepada Abi Ridwan Abadi dipersilahkan. Monggo Abi. Terima kasih Ustaz Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, ketemu lagi di acara Ngopi Pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Insyaallah ya. Tabarakallah, hari ini alhamdulillah kita bisa silaturahim. Semoga sahabat sekalian selalu dalam lindungan Allah, dalam keberkahannya dan dalam karunia-Nya. Dan semoga pagi ini kita diberikan hidayah, diberikan ilham sehingga kita bisa belajar, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Ya. Ini ngopi pagi pertama di tahun 2024. Wah, Masya Allah, udah ganti tahun aja ya. Gitu ya. Jadi terakhir tahun lalu kita ngopi pagi 2023 dan sekarang ini adalah ngopi pagi pertama di tahun 2024. Ya, kita nggak merayakan tahun baru memang ya. Artinya di tahun baru kemarin pun ya bagi saya biasa saja ya, hanya pergantian tahun. Karena apa? Karena justru saya pakai istirahat setelah 24 hari full mengawal raker dari klien-klien. Masya Allah tuh ya. Jadi selama bulan Desember itu 24 hari full saya mengawal raker dari beberapa klien dari mulai awal Desember sampai terakhir tanggal 31 kalau nggak salah, 31 Desember saya masih ada raker di pesantren Al-Kisi. Ya terakhir itu penutupan tahun. Jadi teman-teman sekalian ya, tahun yang baru ini mungkin bukan dalam konteks kita melihat dalam perspektif tahun baru secara tahunnya, tapi lebih kepada kalau kita di perusahaan ini adalah kick off. Nah, tema kita hari ini adalah kick off ya.
Ini adalah kick off di awal tahun untuk menjalankan rencana bisnis Anda di 2024 gitu ya. Jadi ini adalah kick off-nya di Januari, momentum Anda untuk memulai target-target mengeksekusi target-target yang baru ya. Nah, jadi alhamdulillah ya, 24 hari ya, mengawal dari, klien-klien, lebih dari 10 klien kalau ditambah dengan yang ikut acara annual meeting itu lebih dari 20 klien ya, kita, belajar bersama. Banyak hikmah ternyata yang saya ambil pelajarannya, bagaimana teman-teman di tahun 2023. Alhamdulillah kabar gembiranya adalah mayoritas yang saya dampingi di tahun 2023 atas 90%. Walaupun tidak semuanya, masih ada beberapa yang kecapaian targetnya masih ada yang di 80%, ada yang di 70%. Tapi sebagian besar mencapai targetnya di atas 90% dan merencanakan pertumbuhan lagi di tahun 2024 ini ya. Nah, kalau pekan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana menyusun resolusi, baik resolusi pribadi maupun resolusi bisnis. Nah, maka pekan ini kita akan membahas tentang waktunya kick off ya. Kick off itu apa? Kick off itu adalah bagaimana kita starting, memulai. Ya, jadi yang selama ini sudah teman-teman susun, harusnya di awal bulan ini baik owner, manajemen maupun staff, santri sudah tahu program kerja apa saja yang mau dikerjakan selama setahun ke depan. Jadi kalau dalam kajian ini teman-teman belum tahu apa yang mau dikerjakan selama setahun ke depan, maka Anda harus segera menyiapkan rencana bisnis tahun 2024 ya. Nah, kalau kami sendiri memang kebiasaannya setelah semua klien selesai baru mulai raker. Saya kemarin sama hari ini baru pra-raker, baru pra-raker. Rakernya nanti baru tanggal 26, 27 Januari. Jadi, setelah semua klien selesai semua, baru saya ngurusin perusahaan. Kayak gitu. Jadi baru pra-raker insya Allah bulan ini. Nah, teman-teman saran saya sudah kick off. Kick off ini apa? Kick off ini adalah satu momen di mana kalau kayak kita main bola itu disemprit, prit, semua pemain akhirnya bermain, nendang bola dan seterusnya. Nah, maka biasanya setelah rehat kemarin akhir tahun, liburan, awal tahun baru mungkin masih banyak belum momennya, semangatnya belum bisa full lagi dicas. Nah, maka Anda harus kayak ibarat mobil itu dipanasin dulu, starternya lagi dipanasin dulu. Apa yang dilakukan? Kumpulkan semua karyawan, terutama ring 1 atau manajemen, dan setelah kumpul semua tim, ring 1, manajemen, dan lainnya, maka sampaikan, ingatkan kembali apa narasi kita tahun ini, apa yang mau Anda kejar tahun ini. Nah, ketika Anda sudah sampaikan apa yang mau Anda kejar tahun ini, apa yang mau Anda capai di tahun 2024, goals kuantitatifnya apa, goals kualitatifnya apa, dan juga apa yang akan menjadi target per departemen. Nah, maka habis itu Anda buat komitmen bersama dan siap untuk dimulai. Nah, jadi itu namanya kick off, komitmen bersama ya. Kalau perlu tanda tangan. Nah, kalau tanda tangan sudah ya harusnya pas raker ya. Nah, ini untuk apa? Untuk kita menyamakan persepsi bahwa kita siap untuk maju lagi. Ini menyamakan persepsi bahwa kita untuk siap untuk menang di tahun 2024. 2024 tahun yang tidak pasti ya. Saya menyampaikan ke teman-teman narasi saya tahun 2024 ini adalah tahun turbulensi. Tahun turbulensi ini kalau tahun kemarin saya bilang tahun resesi, tahun ini adalah tahun turbulensi. Tahun penuh ketidakpastian. Ya kenapa? Karena ada ekonomi global yang juga masih tidak menentu. Di lokal juga yang masih belum menentu. Di lokal ini ada pemilu ya yang kemungkinan besar juga bahkan kondisi tidak menentu. Nah, maka menyikapi hal-hal ini ya, kemarin saya menyampaikan ada 7 protokol untuk menghadapi turbulensi ekonomi di tahun 2024. Nah, teman-teman, nanti mungkin bertahap kita akan susunkan juga materi-materinya untuk persiapan tahun 2024. Tapi poin pentingnya adalah segera Anda menyusun bisnis plan di tahun 2024 ini untuk bisa bertumbuh. Apakah kondisi ekonomi yang turbulens itu masih ideal untuk pertumbuhan? Bagi saya semua kondisi, bahkan perusahaan saya sempat bertumbuh signifikan itu kemarin saya ngelihat di datanya, justru malah tahun 2020 saat pandemi, ya. Jadi 2020 itu pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di perusahaan kami. Jadi artinya tidak ada alasan bahwa kita tidak bertumbuh, tidak ada alasan bahwa kita tidak, eee eee, lebih baik daripada kemarin gitu. Nah, ini yang mungkin penting nanti untuk teman-teman, siapkan untuk teman-teman preparation ya. Nah, jadi kick off ini apa saja? Poin pertama. Nah, jadi kalau tadi kita sudah bahas tentang kick off. Apa yang perlu Anda lakukan dalam kick off? Yang pertama adalah susun narasi 2024. Apa narasinya? Narasi besar Anda apa? Jadi narasi itu artinya adalah satu,
yang akan kita bangun bersama. Jadi biasanya refleksi dari target-target yang mau kita kejar secara kualitatif, itu biasanya kita kumpulkan dan bisa menjadi sebuah narasi. Narasi apa sih? Narasi itu satu yang pendek saja, tidak perlu terlalu panjang. Nah, kalau misalnya kita bicara goal kan banyak, maka pilih satu yang mewakili dari semua target-target Anda untuk Anda kejar tahun 2024. Misalnya contoh, tahun 2023 kemarin narasi dari, pondok kami adalah istimewa, 2023 istimewa. Istimewa itu bukan berarti, harfiah saja diambil dari kata istimewa, tapi istimewa itu singkatan dari It's Time with Allah. Nah, jadi istimewa itu It's Time with Allah. Nah, kenapa kami menyebut itu? Karena tahun 2023 bagi Pondok Entrepreneur Usman, bagi pondok kami adalah bukan hanya semata-mata untuk mengejar secara bisnis, secara profit, secara target-target angka. Tapi tahun 2023 kemarin target utama kami adalah bagaimana meningkatkan ketaatan dan juga meningkatkan lebih dekat kepada Allah. Nah, sehingga proyek-proyeknya lebih banyak berbicara tentang, bagaimana proyek-proyek untuk kita meningkatkan spiritualitas. Sehingga tahun kemarin adalah tahun 2023 adalah istimewa. Nah, 2024 kami lagi nyusun narasinya. Maklum baru praraker. Nah, teman-teman harus mulai mikirkan tahun 2024 apa? Kalau kami kemarin karena goal kualitatifnya lebih banyak bicara nambah jumlah santri, bagaimana meningkatkan ketaatan santri, bagaimana meningkatkan apa namanya, amal yaumi, ibadah dan seterusnya. Jadi akhirnya saya rangkum, saya ngambil istimewa, kayak gitu ya. Nah, tahun ini kita perlu cari apa yang kira-kira, mau kita, susun selama setahun. Dan kalau bisa narasi itu menjadi satu campaign. Jadi ketika kita kick off, gitu kita tahu, oke, tahun 2024 adalah tahun apa buat Anda gitu ya. Semakin profesional atau apa, semakin taat atau apa, tahun pertumbuhan atau apa, tahun scale up, tahun apa, sustainable growth. Nah, beda-beda. Kemarin setiap klien punya punya narasi berbeda-beda ya. Kemarin kayak di apa namanya, tempatnya, Kang Aldi, narasinya simple tapi keren banget. Narasinya kemarin pas saya singkat jadi SBC ternyata ya. Simple but clever. Wah. Jadi di sebelah Asgar kemarin narasinya adalah simple but clever. Jadi artinya apa? Sederhana tapi cerdas, tapi smart, tapi keren gitu. Nah, jadi, banyak targetnya karena simplicity. Jadi mereka untuk menyiapkan turbulensi, di sebelah Asgar preparation-nya adalah bagaimana semakin simplicity, menyederhanakan hal-hal yang rumit, menyederhanakan proses, ya tapi dengan smart, dengan cerdas, kira-kira gitu, simple but clever. Nah, di, Ali Bekri kemarin narasinya adalah, apa ya namanya, professional leadership for pokoknya leadership yang diangkat. Nah, jadi, for extreme execution atau apa kalau saya bilang gitu. Jadi, lebih karena targetnya lebih banyak bicara tentang, ekspansi pertumbuhan yang luar biasa sehingga butuh di dalamnya butuh, apa namanya, leadership yang luar biasa. Jadi sehingga kemarin, professional leadership for extreme execution atau apa gitu. Nah, jadi ini menjadi satu narasi besar juga. Nah, jadi extreme productivity ya, jadi excellent productivity. Nah, jadi, setiap setiap perusahaan saran saya, punya satu narasi besar. Nah, tafadhol Anda bisa buat, sesuatu yang bisa menjadi challenge atau sesuatu menjadi semangat rangkuman dari target-target Anda untuk tahun 2024. Itu yang pertama. Jadi teman-teman harus sudah punya narasi besarnya apa, ya. Nah, yang kedua, teman-teman harus sudah punya di kick off nanti adalah goal. Goal perusahaan, ya, dan juga goal per departemen. Nah, ini kata kunci yang kedua. Jadi goal perusahaannya sudah clear, oh apa yang mau saya capai secara perusahaan kualitatif dan kuantitatifnya, ya dan juga, harus sudah punya goal per departemen, kualitatif, kuantitatifnya. Misalnya contoh, goal perusahaan, coba biasanya ada nggak yang di sini sudah membuat goal perusahaan? Saya coba tanya, ketik di kolom chat, ada nggak yang sudah punya goals di perusahaan untuk, target 2024? Nah, apa goals-nya? Kita aminkan bareng-bareng di subuh ini, semoga Allah ijabah ya. Coba diketik. Ada? Goals tahun 2024. Punya teman-teman. Nah, saya pengen lihat. Kita aminkan bareng-bareng. Kita aminkan bareng-bareng. Omset 2 kali lipat. Oke. Lanjut, ada lagi. Amin, semoga tercapai. Leading Indonesian 2026 dimulai dari 2024. Ngeri mau jadi market leader di Indonesia tahun 2026. Amin ya rabbal alamin ya. Pak Sediko, tahun 2024 buka 9 cabang di seluruh Jawa Timur. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Baru itu aja yang buat, Pak Rusli, omset 1 triliun 2024. Amin.
Ya rabbal alamin ya. Target perusahaan kecap, boleh. Membangun pondok yatim, piatu duafa gratis, alhamdulillah. Oke. Buka 12 cabang, amin ya rabbal alamin. Buka cabang dan omset 2 kali lipat, amin, masya Allah. Apa masih cabang apa ini? Cabang fitnessnya atau yang lain ini? Mohon karya 2004 perbaikan manajemen keuangan dan SDM. Wah, sip, mantap. Oh, ya. Omset 5 miliar, amin. Ya. SDM bagus, omset tumbuh berlipat. Masya Allah, ya Pak Solo, apotek. Nah, semua boleh, ya semua boleh. 40 M omset, amin ya rabbal alamin. Nah, saya coba breakdown teman-teman semua. Ketika menyusun target ya, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman di SBC ya. Saran saya adalah susunlah target itu jiswaf. Ya, jadi bukan mulai dari omset. Karena kalau omset insya Allah apa namanya itu hanyalah cara, bukan tujuan akhir kita. Ya, targetkanlah jiswaf. Saya kemarin menyampaikan kepada tim saya pada saat raker tahun 2023 ya, tahun lalu ya. Saya nggak peduli kalian mau punya omset berapa, pokoknya saya harus jiswaf sekian rupiah, kira gitu. Jadi target saya bilang gitu, target saya adalah jiswafnya, jadi penyaluran, bagaimana kebermanfaatan. Gitu. Kenapa? Karena perusahaan ini adalah kendaraan. Perusahaan adalah kendaraan kita. Tujuan utamanya bukan pada omsetnya, tujuan pertamanya bukan pada profitnya, tujuan utamanya bukan hanya pada semata-mata berapa net profit kita. Tapi tujuan utamanya adalah berapa jiswaf yang bisa kita salurkan. Nah, sehingga karena kita sudah punya target G-Swap, let's say anggaplah saya pengen G-Swap 10 miliar atau saya pengen G-Swap 1 miliar. Nah, sehingga untuk mendapatkan angka 1 miliar itu berapa antum harus punya profit, berapa antum harus punya omset. Sehingga omset itu bukan imajiner, ya. Dan omset juga bukan sesuatu yang absurd, yang kira-kira gini, misalnya, oh saya pengen punya omset misalnya 100 miliar. Let's say tahun 2023 kemarin pada saat tutup buku, tutup bukunya baru angkanya baru 1 miliar setahun. Dari 1 miliar ke 100 miliar itu naik 100 kali. Ini agak sedikit menurut saya tidak relevan. Nah, maka susunlah target yang relevan. Kenapa di klien-klien kami pencapaiannya masih 90% ke atas, bahkan beberapa di antaranya melampaui 100%, karena target yang disusun relevan. Ada caranya menghitungnya, pertumbuhan dari ke tahun dihitung apa namanya rata-rata pertumbuhannya, ada namanya CAGR, Compound Annual Growth Rate, ada beberapa parameter yang kita susun. Sehingga dari situ kita menyusun targetnya tidak yang apa namanya terlalu absurd, tapi benar-benar relevan, bukan imajiner, tapi benar-benar bisa dikejar. Itu yang pertama poinnya. Nah, yang kedua yang terpenting dalam menyusun target kalau kuantitatif ya. Langsung saja menurut saya adalah jiswafnya. Kenapa? Karena tujuan kita bareng-bareng di perusahaan. Entah itu ownernya, entah itu manajemennya, entah itu staffnya, entah itu santrinya, entah itu marbotnya. Kita semua pengen mendapatkan ridho Allah dan kita pengen masuk surga bareng-bareng. Betul? Semua sepakat kan? Nah, maka untuk itu niatkanlah perusahaan kita ini untuk jadi sarana ibadah. Pastilah ibadah. Ya. Jadi saya pengen meluruskan mumpung masih di awal tahun. Innama a'malu binniyat. Segala perbuatan kita tergantung dengan niatnya. Maka buka cabangnya kita, maka buka bisnisnya kita, maka kita kerja keras ya, maka kita persembahkan seluruhnya kepada Allah. Nah, maka untuk itu apa? Maka sadarilah bahwa ketika Anda sedang menjalankan aktivitas di perusahaannya, ya Allah, ini adalah ibadah saya, ya Allah. Ini adalah pekerjaan saya, yang hasil akhirnya kita berharap terkumpul ya dana yang bisa kita lakukan untuk jiswap bareng-bareng atas nama satu perusahaan. Dan saya selalu bilang sama tim saya di kantor bahwa setiap jiswap yang kita salurkan itu adalah atas nama seluruh orang di dalam perusahaan. Ya, baik itu ownernya, baik itu timnya, baik itu staffnya, baik itu santrinya, santri karyanya, ya bahkan keluarga besarnya. Ini kalau kita niatkan, ini jiswap kami atas nama keluarga besar. Nah, sehingga dengan demikian harapannya nanti kita di akhirat bisa ngumpul lagi bareng, ya, ngumpul lagi bareng. Kita bangun lagi perusahaan nanti di akhirat. Iya, kita ngumpul tetangga satu SBC kanan, kiri, depan, belakang, kayak gitu ya. Enggak lah, kita kalau di akhirat sudah nggak perlu mikirin perusahaan ya. Tapi kita di akhirat kita mikirkan bagaimana kita berkumpul lagi dengan orang-orang yang luar biasa seperti sahabat-sahabat sekalian. Ya. Nah, poin pentingnya di situ. Tentukan dulu nilai kuantitatifnya adalah nilai jiswab saran saya. Ya. Mau jiswab berapa? Sehingga kita tahu, oh kalau saya harus mengejar target omset 10 miliar, 10 miliar ini karena saya mau berjiswa. Kalau saya harus mengejar omset 50 miliar, 50 miliar ini karena ada target jiswa bareng-bareng di perusahaan. Kalau harus mengejar angka 1 triliun ini untuk apa? Dan kalau untuk apanya itu adalah untuk Allah, maka insya Allah akan dimudahkan sama Allah. Tapi kalau untuk apanya belum jelas, wah kenapa sih kok Anda harus kejar 1 triliun? Wah, kenapa sih kok Anda harus kejar angka 2 triliun? Apa yang mau Anda kejar? Gitu. Nah, maka inilah yang harus relevan. Inilah yang harus Anda susun. Ya, jadi bukan hanya sekedar menulis, tapi tidak pernah kita capai.
Kenapa? Karena seorang leader, seorang pemimpin adalah orang yang mampu bersungguh-sungguh memperjuangkan apa yang sudah ditulis. Orang yang sukses adalah orang yang menuntaskan apa yang dimulai. Dan apa yang ditulis, apa yang dicanangkan, bukan hanya sekedar angan-angan, tapi itu adalah sesuatu tujuan yang real, kayak di depan mata mau kita kejar. Bukan hanya sekedar menulis, hanya sekedar pemanis. Tapi menulis itu adalah doa terbaik kita. Ya Allah, saya pengen disuap sekian tahun 2024. Ya Allah, saya pengen apa tahun 2024. Itu yang penting. Ya, bukan hanya sebentar besar-besaran atau bukan hanya sebesar keren-kerenan atau bukan hanya sebesar manis-manisan. Tapi yang terpenting adalah buat target di swap Anda itu yang benar-benar real. Relevan, ya, dibandingkan dari tahun ke tahun, masih masuk akal. Kenapa? Karena saya sering menemui banyak perusahaan yang malas membuat target. Ketika saya tanya, kenapa kok malas buat target? Ya coach, saya buat target udah 10 kali, raker, nggak pernah ada yang tercapai. Jadi akhirnya sekarang males. Loh kan nggak pernah ada yang tercapai. Ya ternyata setelah saya telisik, ya ternyata perusahaannya masih running di angka kurang lebih ya mungkin 2-3 miliar, tapi targetnya langsung berbicara ratusan miliar pencapaiannya. Jadi nggak sinkron, nggak ketemu, nggak nyambung. Kenapa? Pertumbuhannya belum siap, ekosistemnya belum siap, timnya belum siap. Maka lebih bijak kita membuat pertumbuhan berdasarkan dengan pertumbuhan average sustainability growth ya, terus satu ya. Goal secara kuantitatif. Kualitatifnya pun harus dibuat. Apa tadi? Misalnya semakin profesional, keuangan semakin baik, apa semakin baik, semakin boleh itu dibuat susun, silakan. Nah, itu namanya goal secara kuantitatif. Nanti breakdown. Nah, untuk mendapatkan G-Swap sebanyak 1 miliar misalnya, keuangan berarti harus dapat profit berapa? Karena nggak semuanya boleh, maksudnya nggak semuanya itu langsung kita salurkan semua kan, ada yang harus untuk bayar gaji, ada yang harus untuk apa, segala macam semuanya. Nah, maka kita pikirkan, oh kalau sekian miliar, maka di suap kita misalnya angkanya adalah 30% dari total pendapatan dari perusahaan, misalnya kayak gitu. Oh, berarti perusahaannya harus punya berapa? Berarti harus minimal punya 4,5 miliar. Nah, misalnya gitu, atau harus punya berapa? Nah, atau 4 miliar keuntungan bersihnya. Kalau misalnya, oh alokasi JSWAP-nya cuma 10%, oh maka harus punya 10 miliar keuntungan bersih. Nah, antum harus sudah mulai pikirkan, ada perusahaan yang bagus, namanya Setco. Setco itu mengalokasikan 50% marginnya untuk JSWAP. Ya, jadi dia sudah set 50% margin untuk JSWAP. Dan perusahaannya menjadi perusahaan besar internasional, ya, perusahaan dari Timur Tengah. 50% dari JSWAP. Boleh, boleh, silakan 50% dari profit masukkan ke JSWAP. Nah, 50%-nya untuk pengembangan bisnis. Nah, perusahaan ini terus bertumbuh, berkembang, ya. Nah, teman-teman silakan, tafadhol, ya, karena pernah datang ke Rasulullah, ada yang Abdurrahman bin Auf mensedekahkan 100% hartanya, diterima sama Rasulullah. Lalu ada sahabat yang lain mau mensedekahkan 100% nggak dikasih sama Rasulullah, kamu separuh aja. Gitu ya. Ada yang bahkan kurang dari separuh. Kenapa? Karena setiap orang punya takaran kadar kemampuan dan seterusnya. Nah, ini teman-teman harus punya pemahaman ya. Poin pertama ya, itu apa? Menentukan kedua. Setelah narasi, turunkan dari narasi adalah target, goals. Narasinya sudah jadi, yang kedua adalah goals-nya. Goals-nya apa saja? Goals kuantitatif, goals kualitatif. Kualitatif sudah apa? Sudah ketahuan kuantitatifnya. Oke, JSWAP berapa? Maka bagian keuangan turunkan breakdown. Breakdown ke bagian keuangan, keuangan apa? Oh, target mendapatkan profit. Bagian marketing berapa? Kalau mau profit sekian, berarti bagian marketingnya harus memikirkan harus punya omset berapa. Nah, itu apa ya namanya, istilahnya itu reason-nya kenapa harus punya omset gitu ya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk tahu-tahu kita mau punya omset berapa, 10 miliar, 1 triliun atau apa, nggak usah itu dulu. Yang kedua. Nah, yang ketiga, setelah ada, narasi, yang kedua sudah ada target, nah yang ketiga ada strategi. Nah, di dalam kick off, Anda juga menyampaikan kepada tim Anda strategi yang umum saja, strategi besar. Jadi untuk mencapai ini, marketing akan melakukan apa? Buka cabang sekian banyak, oke. Untuk SDM lebih baik, maka bagian human capital akan melakukan apa. Nah, jadi strategi besarnya, sampaikan nggak apa-apa, sehingga seluruh tim kita tahu, oh tahun ini adalah tahun perbaikan. Kick off, teman-teman sudah mulai menyampaikan itu ke seluruh tim. Jadi tim kita sudah tahu dari awal. Nggak nanti di tengah jalan, "Loh kenapa kok tiba-tiba ada ngaji? Kenapa kok tahu-tahu setiap hari Jumat harus ada halaqah? Kenapa kok harus pagi harus ada tilawah? Kenapa kok harus ada sholat duha?" Karena nggak pernah kick off, nggak pernah disampaikan, kaget. Tapi kalau kita kumpulkan, kita sampaikan, teman-teman, tahun 2024 adalah tahun turbulensi. Karena tahun turbulensi kita harus dekat sama Allah. Kalau enggak, ya kalau kita naik pesawat itu kan kalau sudah bergotar
pasti kita istighfar. Kira-kira gitu. Nah, maka untuk itu tahun ini adalah tahun istighfar, tahun kita mendekat sama Allah. Maka mulai dari hari ini ya, kita punya target di suap ini, kita punya goal ini, strateginya setiap pagi nanti kita akan sholat duha, nanti dilanjut lagi dengan tilawah, nanti akan ada halaqah 1 jam, baru kita kerja. Nah, itu contoh. Nah, di kick off itu seperti itu. 3 ini ya. Apa aja tadi? Yang pertama, narasi. Narasi itu adalah rangkuman dari target-target goal Anda yang banyak. 2, susun apa? Susun goals-nya. Buat goals-nya baik kuantitatif maupun kualitatif. Dan yang ketiga, susun strateginya. Apa strategi setiap departemen? Bagi 4 tadi. Karena setiap departemennya, anggaplah departemennya ada 4, marketing, operasional produksi, HRD, dan juga keuangan. Maka 4-4-nya punya target dan 4-4-nya punya strategi. Sampaikan secara umum saja. Jadi nanti bagian marketing akan menyampaikan, tahun ini kita akan apa? Bagian produksi operasional, tahun ini kita akan meningkatkan apa? Bagian ini kita akan apa? Nah, itu contoh sederhananya. Nah, kalau itu sudah, sehingga seluruh tim tahu, oke kita mau start strateginya kayak mana, targetnya apa. Jadi kalau main bola itu briefing-nya ibaratnya kita harus bertahan atau kita harus menyerang. Nah, kita mau target menang berapa goals, nah itu sudah kita tentukan sebelum kita mulai. Jadi ketika kick off, des, udah tahu semua. Gitu kira-kira teman-teman semua, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi nanti dengan tanya jawab ya. Insyaallah karena sudah 5.30 saya kembalikan dulu ke Ustadz Ahmad. Ya, izin ngopi sejenak, nanti kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ya. Silakan Ustadz Ahmad. Baik, terima kasih Abi Ridwan untuk materinya pada pagi hari ini, Masya Allah sangat luar biasa. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya mohon izin untuk berbagi layar, izin melaporkan kegiatan di Pondok Entrepreneur Usman di Desember minggu keempat kemarin. Di situ ada kegiatan di TPA Usman Lampung, ada latihan membaca huruf yang berharokat untuk tingkat kelas dasar atau tingkat pula. Kemudian di TPA Usman Ogan itu ada kegiatan menghafal mufrodat, praktek sholat, kemudian menghafal ayat kursi dan tahsin baca Al-Quran. Selanjutnya di Usman Malang yaitu ada kegiatan alhamdulillah rutin Jumat berbagi di Masjid Miftahul Jannah Malang. Dan untuk kegiatan di TPA yang lain di Setaba Usman dan Gria Santa kebetulan masih libur di minggu kemarin. Selanjutnya untuk laporan cash flow donasi untuk pemasukan, total pemasukan itu ada 9.267.000, sedangkan saldo di akhir Desember kemarin itu masih ada 4.501.000 dan penyaluran donasi di akhir Desember sampai awal Januari kemarin itu ada 3.252.000 sekian, sehingga sisa dana di awal Januari ini 10.515.000 sekian. Jazakumullah khairan kasiron kepada Bapak Ibu yang telah menyalurkan donasinya kepada Yayasan Usman untuk support amal soleh di Pondok Entrepreneur Usman bin Affan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya dengan sebaik-baik balasan. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin menyisihkan rezekinya atau berdonasi kepada untuk support Pondok Entrepreneur Usman bin Affan, Bapak Ibu bisa menyalurkan donasinya melalui rekening BSI 444 12 12 12 2 atas nama Yayasan Usman. Saya ulangi lagi, rekening BSI 444 12 12 12 2 atas nama Yayasan Usman. Dan untuk konfirmasi transfer donasi, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke WA admin 0895 1309 2202. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Saya bacakan pertanyaannya. Izin bertanya Coach, apa boleh tahun ini kita mentargetkan efisiensi, tidak ada alokasi akuisisi market baru sehingga tidak menargetkan pertumbuhan omset?
Baik, boleh tidak menargetkan efisiensi? Boleh, nggak ada yang salah, gitu ya. Saya di beberapa klien, di satu titik pernah memang, di titiknya tidak menargetkan untuk pertumbuhan omset, tapi tetap bertumbuh di swap-nya. Loh kok bisa bertumbuh di swap-nya, tidak bertumbuh omsetnya? Karena omsetnya mungkin tetap tidak terlalu tinggi, tapi secara cost biaya-biaya bisa ditekan, sehingga margin lebih besar, dengan margin lebih besar, di swap lebih besar. Nah, jadi artinya nggak ada masalah. Tapi ini hanya boleh dilakukan untuk yang sudah over demand. Nah, over demand itu artinya apa? Over demand itu permintaannya sudah lebih besar daripada kemampuan kita untuk mengeksekusi. Nah, jadi ada beberapa klien yang memang saya rem gitu. Contohnya tadi malam juga ada yang curhat, ada yang kemarin menti KPB saya namanya Mbak Lisa. Wah, kemarin sempat drop sekali karena penjualannya lewat TikTok, TikTok tutup sempat drop. Akhirnya menggunakan beberapa kanal yang lain, naik lagi. Sekarang kendalanya adalah suppliernya nggak mampu memenuhi. Sampai dikomplain, dapat peringatan. Kenapa? Karena pengirimannya sudah telat, terlambat 3 sampai 5 hari. Nah, jadi dari situ saya menyampaikan, "Stop aja, rem dulu." Ya, kalau memang supply chain-nya nggak mampu untuk menyuplai, kenapa? Karena over demand, permintaannya sudah terlalu tinggi, nah maka boleh tidak menargetkan pertumbuhan omset dulu, tapi lebih banyak pada perbaikan dan juga pada peningkatan dari segi, apa namanya, efisiensinya. Boleh, tapi syaratnya itu, sudah over demand. Kayak gitu tuh. Maksudnya apa? Bahwa dalam dalam titik itu kondisinya permintaan itu udah tinggi, tidak mampu untuk memenuhinya, maka boleh diatur. Nah, contohnya apa? Contoh, kalau kayak kita misalnya jalan-jalan ke Bali, ke Jogger, di Jogger itu nggak boleh beli baju lebih dari 12 piece kalau nggak salah ya, satu lusin nggak boleh lebih gitu. Terus kita misalnya jalan-jalan lagi, saya di Jogja ada satu warung ramen yang luar biasa, warung ramennya setiap jam 12, setiap jam 2 sampai jam 5 sore tutup, pagi buka sampai jam 2 tutup, nanti buka lagi jam berapa gitu. Nah itu nanti dia, orang itu antri nggak boleh masuk kalau di dalam masih ada konsumen. Nah jadi orang antri di luar, dikasih tahu nomor urut antriannya. Dan kalau sudah jam berapa ditutup. Jadi orang akhirnya bukan bukan semuanya diterima, harus masuk semua, enggak juga. Itu namanya sudah over demand. Karena kemampuan kita untuk menjaga kualitas, menjaga apa, terbatas. Maka tidak harus mengambil semua omset. Nah itu caranya ya. Jadi bisa diatur untuk di-manage seperti itu. Tapi bertahap, saya sampaikan, kalau sudah kondisinya membaik, supply chain sudah lebih baik, kemampuan kita untuk mengeksekusi lebih baik ya, bertahan ditambah, ditingkatkan, ditumbuhkan. Kira-kira begitu. Mas Smooth ya, insya Allah jadi tumbuhan kalau nggak salah. Silakan lanjut. Baik, selanjutnya izin bertanya, Coach. Jika tahun ini kami masih perbaikan sistem tapi ingin sekali memiliki dapur operasional yang lebih luas. Di sisi lain, anak memberi masukan ingin memberi tanah yang bisa difungsikan sebagai restoran. Target 5 tahun bukan hanya dapur saja. Apakah untuk bisnis yang scale up dengan dana pribadi kami harus perlahan dapur saja atau harus jauh memikirkan jauh ke depan? Oke, memikirkan jauh ke depan lebih baik. Ya, artinya kita harus punya visi jangka panjang, tapi eksekusi relevan dengan kebutuhan tahun ini. Jadi artinya apa? Pada saat akhir tahun kayak gini, itu adalah momen untuk kita mengukur, oh kemampuan cash flow kita untuk scale up berapa banyak. Nah, karena biasanya setiap tutup buku akhir tahun, Des, kita tahu, oh ada profit misalnya contohnya 3 miliar. Ini kan harus dibagi, berapa untuk pertumbuhan bisnis, berapa nanti untuk siswa, berapa nanti untuk kebutuhan pribadi. Misalnya, oh, untuk pertumbuhan bisnis misalnya 30%, senilai 1 miliar ya. 1 miliar itu butuhnya untuk apa? Apakah 1 miliar itu butuh apa, cukupnya untuk bisa membangun dapur saja, atau 1 miliar itu cukup sama bangun restonya? Nah, kalau cukupnya untuk dapur saja, saran saya dapur saja fokus. Udah buat dapur pusat, pemasarannya masih bisa dengan cara online atau dengan cara yang lainnya, karena saya nggak ngelihat secara keseluruhan, bisnisnya, Bu Raihana atau Mas Raihana ini, jadi saya mungkin saran saya adalah ya, sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Jangan memaksakan melampaui dari dana cash flow yang ada, yang diperbesar marketnya. Jadi kalau saya punya dana, maka yang pertama kali saya lakukan adalah lebih banyak untuk memperbesar market dulu. Nah, kalau market sudah besar, nah permintaannya sudah tinggi, baru berlahan nanti kita besarkan tempat produksi dan seterusnya. Nah, ini pendekatan yang biasa dilakukan. Jadi apa? Memastikan dulu permintaannya ada, baru kita investasi di produksinya. Kira-kira begitu. Ini memberi atau Baik, membeli ya? Memberi tanah atau membeli tanah? Karena beda. Kalau memberi tanah, tanahnya dikasih sama anaknya. Tapi kalau membeli tanah, tanahnya harus beli. Yang dimusikan sebagai restoran target 5 tahun, nggak apa-apa. Jadi dapurnya dimulai dari belakang. Belakang ada dapur. Jadi waktu membuat itu gambar ibaratnya kita udah proyeksi 5 tahun akan jadi restoran. Oh, tapi dari depan sampai belakang sudah jadi desainnya, dan dapurnya ditaruh di paling belakang. Nah, jadi nanti mulai bangunnya dari belakang, baru ke depan, ke depan, ke depan, ke depan gitu. Itu bisa juga kayak gitu ya. Kayak saya bangun kebun berkah itu proyeksi 20 tahun.
20 tahun baru akan jadi ekosistemnya gitu. Nah, ini sudah jalan kurang lebih beberapa tahun, sudah jadi ada kebun, sudah jadi ada rumah limat, sudah jadi ada miniaturnya. Nanti akan terus kita tarik sampai benar-benar bisa besar. Lanjut, Mas Ahmad. Baik, selanjutnya izin bertanya Coach, untuk zakat nisabnya 1 tahun, tapi kalau pembayarannya dilakukan setiap setelah tutup buku bulanan, penyalurannya setiap bulan gimana Coach? Bolehkah? Jika sodako disalurkan dalam program CSR, ketentuannya bagaimana? Baik. Nah, jadi kita membedakan. Jadi bentuk-bentuknya kan beda-beda. Ada zakat itu zakat apa aja? Zakat mal, ada zakat perdagangan, ada zakat apa kan macam-macam tuh. Nah, kalau zakat perdagangan boleh tiap bulan gitu. Jadi kalau zakatnya zakat perdagangan ya. Tapi kalau kita masuknya adalah zakat malnya, memang 1 tahun nisabnya dihitung per tahun gitu ya. Jadi artinya ada perlakuannya. Nah, nanti dilihat. Nah, Mas Fani sedang mau membayar zakat yang mana? Zakat apa kan itu? Karena kan contoh oh, saya misalnya saya berkebun, maka panennya pada saat panen saya baru bayar zakatnya, karena dapat zakat perkebunan pada saat panen. Oh, peternakan pada saat sudah lebih dari 40. Nah, jadi artinya masing-masing zakat itu punya perhitungan dan punya ketentuannya masing-masing. Nah, saran saya coba dicek dulu ini yang mau Mas Fani bayarkan yang mana, zakat yang apa. Nah, nanti itu di breakdown. Nah, cari ustadz atau bahkan ada aplikasi di internet itu aplikasi zakat. Nah, itu nanti sudah bisa menghitung kalkulator zakat. Nah, jadi kalkulator zakat namanya. Di kalkulator zakat itu nanti tinggal dimasukkan oh kita punya harta apa saja yang apa namanya menjadi perhitungan zakat, terus kita berapa pendapatannya, berapa ini, berapa hutang, berapa apa, itu ada semua. Nanti keluar berapa yang harus dibayarkan, ya. Jangan sampai salah. Nah, kalau sedekah disalurkan dalam program apa? Tafadhol, dalam bentuknya CSR, dalam bentuk apa, silakan boleh karena sedekah tidak mengikat, bahkan senyum saja. Senyum saja sedekah, gitu kan. Nah, jadi artinya sedekah lebih umum. Ya, jadi justru malah semua bentuk-bentuk tadi itu adalah bagian dari sedekah kita. Nah, sedekah itu bentuknya macam-macam. Baik, kira-kira begitu. Jadi boleh disalurkan dalam bentuk CSR. Ya karena sedekah tidak mengikat ya, tidak mengikat maksudnya tidak ada nilai tertentunya untuk apanya nggak ada. Tapi saran saya memang zakat yang harus dirapikan. Karena zakat itu mengikat ada ketentuannya, ada kewajibannya yang harus disampaikan. Tadi ada yang resign dari Laparis, boleh kalau mau tanya silakan. Siapa tadi yang resign ya? Dari Laparis. Jadi nggak? Nggak ada, kepencet berarti. Silakan kalau nggak ada. Lanjut, Baik, selamat. untuk selanjutnya pertanyaan, izin bertanya Kecap Cap Tole. Satu, untuk menghadapi tahun politik menyebabkan bahan baku naik semua. Sedangkan harga produk kami tetap sehingga keuntungan minim, apakah yang harus dilakukan? Apakah menaikkan harga produk yang berakibat komplainnya konsumen atau mengetatkan menekan pengeluaran efisiensi di berbagai manajemen. 2. Permintaan banyak tapi produksi tetap, apakah kami harus menambah modal lagi untuk memenuhi kebutuhan? Ya ini udah kita bahas waktu pas teman-teman di annual meeting. Kalau ada yang ikut BRM annual meeting, ini pembahasannya salah satunya ini. Semua bahan baku yang diimpor dari luar negeri menggunakan kursnya dolar, insya Allah kemungkinan besar 2024 naik. Nah, karena kalau kecap ini kan bahan bakunya kedelai, kedelai impor, impor pakai apa namanya pakai dolar. Dolar sekarang sudah naik, emas sudah di 1,2 kemarin saya beli terakhir. Ya, jadi artinya semua bahan-bahan yang kita impor dari luar dengan kurs dolar itu pasti naik. Nah, apakah hanya kita yang mengalami? Enggak, kan semua mengalami. Nah, titiknya di sinilah kecerdasan kita mengatur. Jadi kalau kita naikkan sekarang, ya itu common namanya, umum, umum. Umum, semua orang juga menaikkan gitu ya. Nah, konsumen nggak ada masalah dengan itu, tapi kita tidak jadi priority. Nah, kalau saya adalah jadilah yang terakhir kalau harus naik. Nah, kira-kira gitu. Kalau harus naik, jadilah yang terakhir harus naik. Maka apa? Maka Pak Halim tidak berbisnis sendirian. Buat peta. Petanya siapa? Oh, di Tegal ini, di Brebes, siapa pemain-pemain kecap? Ada A, ada B, ada C, ada D. Tiap hari di scoring. Nah, kira-kira dia seberapa besar penjualannya, dia harganya berapa, mana yang masuk. Nah, jadi kita ngelihat kalau mereka belum naikkan harga, jangan naikkan harga. Efisiensi. Tapi kalau kompetitor satu sudah naik, wah ini naik, ini kalah, ini naik, ini naik, ini naik, ini naik, ini naik. Terakhirlah kita baru naik, kira gitu. Jadi untuk apa? Karena agar kita bisa mengoptimalkan market. Jadi pada saat yang lain naik,
Nah, kemungkinan besar konsumen itu paham akhirnya, oh ya memang semuanya naik, tapi dia akan mencari pengganti yang murah, pengganti. Semoga nanti Anda kebanjiran tuh dari konsumen-konsumen yang lain. Tapi kalau Anda udah ikut naik juga sama aja dengan yang lain. Nah, maka strateginya jadilah yang paling terakhir naik. Jadi apa yang dilakukan? Efisiensi tentu ya. Permintaan banyak tapi produksi tetap. Apakah kami harus menambah modal lagi untuk memenuhi kebutuhan? Ya, tafadhol. Kan antum yang tahu apa yang dilakukan. Kalau saya di beberapa klien tidak harus nambah modal, bisa nambahin jam produksi ya. Apa namanya? Dari satu shift menjadi dua shift gitu ya. Bisa apa namanya? Mungkin membuat tim A, tim B gitu ya. Jadi artinya memproduksi. Tapi kalau sudah full produksi 24 jam gitu ya dan tetap kurang, ya mau nggak mau nambah kapasitas produksinya gitu kan. Nambah kapasitas produksi berarti nambah modal? Ya iya pasti karena memang kita menambah kapasitas produksi. Tapi apakah modal dari sendiri, apakah nanti modalnya dengan dari orang lain? Nah, itu pilihan. Karena modal kan bisa nggak harus dari punya kita sendiri. Kira-kira begitu. Semangat Pak Halim, mantap ya. Oke, Raihan bisnisnya adalah catering. Oh, mantap. Ya, nanti ketemu di OIC 7. Insyaallah nanti kita bedah ya. Ada lagi? Lanjut. Baik, selanjutnya izin tanya Coach, banyak yang membahas tentang prediksi turbulen tahun 2024 ini. Mendekat ke Allah adalah pilihan wajib. Untuk strategi ke depan, apakah daya beli masyarakat nanti kira-kira bagaimana Coach? Apakah membaik? Bagaimana strategi kita menghadapi daya beli yang menurun? Matur nuwun. Ya, baik. Turbulence ini sudah saya bahas dari akhir tahun kemarin. Saya sampaikan dengan beberapa riset saya selama setahun terakhir dan 4 bulan saya validasi. Apakah daya beli masyarakat akan membaik? Belum. Kemungkinan besar 2024 daya beli masyarakat juga masih turun ya. Kenapa kondisinya kok daya beli masyarakat masih turun? Karena aspeknya banyak ya, internal maupun eksternal, dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya. Yang kemungkinan besar ya memang kondisinya ini dolar aja udah naik terus sampai hari ini ya. Jadi kemungkinan besar memang berdampak sistemik dalam ekonomi kita ya yang kemungkinan besar belum membaik. Walaupun banyak orang bilang oke kemungkinan tahun depan sudah bagus, saya pikir kayaknya sih semester 1 dengan sampai selesainya pemilu itu masih agak lumayan melambat ya. Nah, maka ketika kondisinya daya belinya turun, ya jangan selalu sedih gitu. Ini kan gelombang saja. Ya tinggal kita nggak siap tenggelam, siap berenang dan sampai ke tepian tapi berdarah-darah, atau kita bisa berselancar di atas ombak. Nah, saran saya berselancarlah di atas ombak. Dengan daya beli yang turun tetap ada peluang. Peluang apa? Migrasi besar-besaran market atas maka pindah ke menengah, market menengah pindah ke bawah gitu. Artinya apa? Karena mereka mencari produk substitusi, produk lain. Maka Anda punya potensi akan kebanjiran order dari customer-customer Anda yang lain. Nah, maka di detik itu apa yang dilakukan? Ya, create produk yang terjangkau. Ya, jadi kalau seandainya semua, ya contoh sederhana lah, ekonomi dunia lagi melambat, maka coba Anda lihat, dimanfaatkan betul oleh pemain-pemain dari Korea dan Cina. Apa yang mereka lakukan? Mereka buat produk yang murah. Dapat opportunity-nya ketika ekonomi melambat, orang cari mobil yang harganya terjangkau. Nah, kalau harga Tesla sampai 3 miliar, 4 miliar, mobil listriknya dari Hyundai, mobil listriknya dari Cina, harganya cuma 400 jutaan, 300 jutaan gitu coba. Jadi akhirnya mereka mampu membuat sesuatu terobosan dengan harga yang terjangkau. Inilah yang harus kita lakukan. Nah, tahun depan ekonomi melambat. Maka apa yang harus Anda lakukan? Buat produk penetrasi yang harganya terjangkau. Sehingga produk penetrasi Anda yang harganya terjangkau mampu dipenetrasikan di ekonomi yang lagi tidak baik-baik saja. Kira-kira itu tetap akan ada potensi peluang. Kira-kira begitu. Insya Allah. Dan mendekat sama Allah wajib sih ya. Karena Allah lah sang penggenggam rizki. Jangan takut dengan turbulensi. Kenapa? Karena rizki sudah diatur. Tenang aja, rizki kita tidak akan tertukar. Sudah diatur dan sudah diukur. Kira-kira begitu. Lanjut Ustaz Ahmad. Baik, selanjutnya, maaf Coach mau tanya, jika kami terlanjur memiliki beberapa unit bisnis yang berbeda, sedangkan leader di setiap unit bisnis itu masih belum maksimal. Sedangkan kami juga waktu dan kemampuan kami terbatas. Sebaiknya ke depan kami bagaimana Coach? Susutkan unit-unit usahanya, freeze saja yang tidak produktif, freeze itu artinya dibekukan sementara. Nah, fokuskan tim untuk mengerjakan satu yang paling menguntungkan atau dua yang paling menguntungkan, ya. Ngapain punya banyak unit bisnis kalau nggak jalan? Saya tahun ini aja akan berencana menutup hampir 3 unit usaha yang tidak efektif. Nah, ada usaha kecil-kecil sih nggak besar, dengan prediksi tahun depan akan ada turbulence dan saya butuh tim-tim tambahan di lini-lini tertentu, ada beberapa unit usaha yang saya freeze. Ada yang saya gabungkan, ada yang saya merger ya.
Jadi nggak apa-apa, alamiah itu strategi. Jadi artinya ibaratnya kalau kita kayak main bola, ya kita kan bisa mengatur, wah strategi ini ternyata menyerang nggak efek, oke defensif, oke tarik timnya, yang tadinya dari striker dudukkan di kulit, tambahkan back, tambahkan gelandang, nah contohnya begitu, nggak masalah. Masukan agar lebih mudah untuk diarahkan dan diatur di lini yang lebih produktif, kira-kira begitu. Baik, terakhir pertanyaan terakhir, kalau kemarin kita belum ada narasi bagaimana Coach? Cuma ada gol dan plannya saja. Buat narasinya. Jadi kalau kemarin belum buat narasi, maka sebenarnya narasi ini kan peresan dari goals. Dari goals-goals yang ada kan macam-macam tuh goalnya. Misalnya Bu Sri punya goals A, B, C, D, E, F, G. Nah kan banyak, ngingetnya susah. Maka peres itu jadi satu narasi. Kenapa? Karena yang akan kita campaignkan terus-menerus pada saat setiap bulan, misalnya contoh 2024 apa. Nah itu kan itu yang harus dinarasikan. Misalnya ada 2024 go internasional. Nah kemarin waktu saya ke apa namanya LKC narasi besarnya 2024 adalah menyiapkan sumber daya untuk go internasional. Nah, jadi mereka memang 2024 targetnya adalah go internasional. Nah, ini adalah narasi. Nah, jadi teman-teman silakan disusun ya, dimatangkan dari mana? Dari intisari dari target-target yang ada. Nah, kira-kira begitu. Insya Allah. Jadi misalnya punya target kualitatif dan kuantitatif apa? Nah, itu nanti yang diperas untuk jadi satu satu narasi. Harus jadi narasi besar. Silakan. Ada lagi, Ustaz Ahmad? Cukup eh, pertanyaan terakhir dari Ibu Utami barusan itu tadi. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Teman-teman, selamat untuk kick off ya. Kalau berarti ibaratnya kita ada peluit-peluit, waktunya tendang bola ya. Sudah cukup istirahatnya ya. Jadi break time-nya sudah selesai. Nah, maka sekarang waktunya play the game. Jadi waktunya Anda memainkan permainan terbaik Anda ya. Jangan untuk sekedar apa namanya untuk istirahat lagi ya. Bagi teman-teman OYC, saya tunggu di Champion Camp. Wah, let's play the game. Jangan sampai nggak datang ya. Karena Pak Champion Camp ini the ultimate. Jadi kalau seandainya ada materi-materi selama OYC pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 10 yang Anda mungkin tertidur di kelasnya, mungkin Anda ada yang lupa materinya, mungkin ada yang nggak teroptimalkan, semua rangkuman pertemuan pertama sampai pertemuan ke-10 itu ada di Champion Camp. Nah, maka Champion ini adalah intisari pertemuan kita. Jadi pasti saya selalu menyimpan materi-materi itu semakin berat, semakin berbobot, semakin itu pasti semakin terakhir. Jadi yang semakin terakhir itu berarti semakin powerful. Nah, maka bagi teman-teman yang hari ini OYC 6, saya tunggu di Champion Camp ya. Insya Allah Champion Camp akan banyak merubah kehidupan dari teman-teman. Ya, ini wasilah ya. Saya ingat waktu itu ada salah satu dokter yang beliau nih orang kesehatan. Sudah apa namanya, mau operasi pasang pasang ring di jantung gitu ya. Jadi kondisinya udah lemah. Jalan katanya 1 kilo aja udah nggak kuat gitu ya. Ikut Champion Camp, ya waktu itu pertama kita udah bingung, wah nyiapkan ambulan, nyiapkan apa, karena beliau ikut gitu dan membuat surat pernyataan akan tetap mengikuti dengan segala kondisinya. Wah, kita yang takut kita sendiri, deg-degan ini gimana ini kalau seandainya nanti nggak kuat. Qadarallahnya beliau menyelesaikan semua tantangan sampai selesai dan akhirnya apa? Setelah dari Champion Camp, beliau bilang, "Saya nggak nyangka dan saya benar-benar kayak nggak percaya kalau saya mampu menyelesaikan semuanya." Padahal selama ini katanya, namanya Bu Maya, dari Samarinda, padahal selama ini saya jalan 1 kilometer aja saya sudah nggak kuat, udah keringetan dingin dan seterusnya. Tapi qadarallahnya ternyata di Champion Camp beliau benar-benar akhirnya bisa menyelesaikan semua tantangan dan sejak saat itu beliau bilang, "Maka dari saat ini 1 tahun minimal saya harus bisa 4 sampai 5 kali berangkat ke Tanah Suci." Kenapa? Karena ternyata saya masih kuat, ternyata saya masih bisa. Dan kehidupannya, pertumbuhan bisnisnya, apanya, setelah saat itu tuh signifikan banget. Yang tadinya kayaknya harapan hidupnya dia ngerasa sudah, ya sudahlah kayak mau selesai. Tapi setelah Champion kan mental juaranya bertumbuh lagi dan sampai sekarang orangnya sehat, tambah luar biasa, bisnisnya bertumbuh, karirnya bertumbuh, hampir 2 bulan sekali, 3 bulan sekali berangkat umroh. Itu luar biasa ya. Ini cerita perjalanan sedikit dari kisah-kisah teman-teman kita. Nah, semoga antum semua nanti bisa
ketemu di Champion Camp ya kalau lulus. Insya Allah lah ya, insya Allah lolos semuanya ya. Nah teman-teman itu selamat berjuang, selamat beraktivitas. Semoga Allah memberkahi aktivitas teman-teman semua hari ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan ilham kepada kita. Allah catat seluruh aktivitas kita sebagai amal ibadah terbaik kita hari ini ya. Luruskan niat kita sama-sama mencari ridhonya Allah. Selamat kick off menyambut 2024 yang semoga jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Satukan hati kita, satukan frekuensi kita, abaikan kata-kata negatif dari orang di luar sana, fokus pada tujuan kita ya. Jangan jadikan energi negatif mengganggu hati kita, maka gunakan energi positif untuk kita membangun spirit di tahun 2024 ini. Karena mungkin turbulensi, mungkin akan ada banyak gesekan-gesekan tahun politik. Nggak usah, udah abaikan itu semua. Fokus pada kebaikan, fokus pada target, fokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk agama Allah. Insya Allah, semoga Allah berkahi antum semua. Doa bil doa saling mendoakan ya, semoga rizkinya berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan soleha, dan semoga kita bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Doakan kami, doakan keluarga besar kami, semoga Allah jaga kami dan berikan karunia dan keberkahan buat kami juga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Abi Ridwan Abadi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi hari wabarakatuh. ini. Semoga menambah semangat kita. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengakhiri kajian ngopi pagi hari ini, mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.